Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Jadi maaf ya kemarin, jadi minggu lalu mungkin seperti yang kalian ketahui kan kita ada akreditasi. Nah kemudian untuk beberapa dosen harus standby. Jadi apabila diperlukan untuk membantu proses akreditasi. Nah saya salah satunya. Jadi untuk hari Rabu dan Kamis kemarin saya tidak bisa mengadakan kelas. Jadi ya alhamdulillah bisa dapat kuliah pulang penggantinya hari ini. Jadi kita hari minggu ini ketemu 2 kali ya. Insya Allah besok juga ada lagi kuliah untuk yang memang untuk yang minggu ini. Oke, jadi ini untuk yang pertama nanti saya ceritakan sekitar belakangnya apa tujuan pembelajarannya. Jadi untuk pengantar ya. Dan untuk ada juga sedikit masuk materi di konsep statika. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Purwo Kadarno, saya dari Teknik Mesin. Nanti normalnya schedule untuk mata kuliah ini adalah hari Rabu dari jam 1 sampai jam 2.20. Ini karena online, kalau biasanya dibagi dua ya, PE1 dan PE2 seperti untuk tahun-tahun sebelum kemarin, tapi ini karena online, jadi disatukan kelasnya. Jadi jadwalnya hari Rabu jam 1 sampai jam 2.20. Ini nanti di perkuliahan ini tujuannya nanti mahasiswa mampu untuk menguasai konsep pembebanan statik, tegangan, dan regangan. Sebelumnya pernah dengar nggak tegangan, regangan, pembebanan statik? Pembebanan statik, tegangan, regangan. Pernah dengar nggak sebelumnya? Ups. Halo? Ada orang? Ada. Belum ada di. Apa? Kenapa? Sepertinya mungkin di fisika dasar seharusnya adalah sedikit di singgung ya. Nanti kita belajar. Ya nanti kita belajar lah. Nanti mungkin kalian udah lupa, mungkin udah tahun lalu ya kita ngambil itu. Nah kemudian selain itu juga kita akan mampu melakukan karakterisasi sifat mekanik material. Nah nanti sifat mekanik material itu apa saja, dan kita mungkin di sini hanya fokus untuk material untuk bahan yang metal. Kemudian setelah itu kemudian ketika suatu benda kita diberi pembawanan, nanti itu bakal ada tekanan. Pembebanannya ada beban aksial, ada bending, shear, dan torsion. Nanti kita belajar. Nah, kemudian nanti juga kalau setelah itu, jadi ketika nanti pertamanya kita belajar dulu satu-satu nih, kalau ini pembebanan aksial seperti apa tegangannya, kemudian bending seperti apa tegangannya. Nah kemudian nanti kalau misalnya ada beban kombinasi, kita bisa melakukan analisis juga. Soalnya kan di real world tuh biasanya ya tidak sedikit pasti bebannya tuh kombinasi, mungkin ada aksial, ada bending. Kemudian berikutnya adalah memahami bagaimana sih konsep kegagalan struktur itu dan batasan desain untuk peralatan akibat batasan kekuatan material. Jadi kalau misalnya untuk suatu mendesain suatu barang untuk suatu struktur kan harus kita melihat bagaimana sih pembebanannya. Kemudian dari pembebanan seperti itu apa materi yang cocok, dan dari segi material itu apa saja yang jauh untuk mengaplikasikan kepada struktur itu. Nah kemudian nanti ada mampu memahami standar desain peralatan minyak dan gas ini spesifik. Ada yang pernah dengar ASMI atau API? API mungkin pernah dengar kalian ya? API. Pernah dengar API? Derajat itu pernah Pak? Derajat. Derajat API. Apa tuh derajat API? API ini suatu singkatan. Ada yang tahu singkatannya? Kayaknya singkatan.
Apa singkatannya? Ada yang tahu? American Petroleum. Nah, tuh American Petroleum, I-nya apa? Institute. Nah, ini mungkin kalian kalau di yang teknik perminyakan udah sudah tahu ya, API itu American Petroleum Institute. Kemudian ada juga ASMI. Pernah dengar ASMI? American Society of Mechanical Engineer, Pak. Betul. Nah, jadi untuk apa namanya peralatan di minyak dan gas itu kan untuk suatu mendesain sesuatu tuh mendesain barang tuh harus ada standarnya. Jadi itu ceritanya kalau dulu nggak ada standarnya tuh bikin buat aja kemudian banyak kegagalan yang tidak sedikit yang katastrofik itu jadi menimbulkan korban jiwa. Nah, sebab itulah dibuatlah ASMI dan API ini membuat suatu standar untuk mendesain peralatan minyak dan gas. Nanti kita lihat bagaimana ilmu MKM ini itu digunakan untuk memahami dipakai untuk di standar untuk desain peralatan minyak dan gas. Oke, sedikit ini tentang saya. Jadi saya dulu kuliah di ITB di Teknik Penerbangan. Dulu saya mahasiswanya Pak Isan. Saya mulai di sana 2001 sampai 2006. Kemudian saya melanjutkan master di Universitas Malaya di Malaysia. Di sana masih anaknya mesin ya, jadi engineering design and manufacture. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi di Jepang, namanya Toyohashi, di kota kecil namanya Toyohashi. Di sana juga teknik mesin juga. Kemudian setelah itu saya sempat kerja selama 3 tahun di engineering di konsultan di Busan di Korea Selatan. Ini kebetulan saya di sini banyak mendesain peralatan untuk kilang minyak dan juga untuk refinery. Jadi seperti pressure vessel, kemudian heat exchanger, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru saya bergabung dengan teknik mesin di UP. Nah, ini kayaknya ruangan juga nggak baru ya, soalnya kita nggak ke kampus ya. Jadi sebenarnya ruangan saya di lantai 2, kalau yang perminyakan kan di arah sebelah itu. Pokoknya arah yang sebaliknya dari teknik perminyakan. Ini alik mail saya, jadi nomor telepon saya nanti kalau misalnya mungkin ada sesuatu boleh kalian kontak saya ini. Nah, kemudian untuk prasyarat kuliah ini adalah kalkulus, matematika 1, matematika 1 dan fisika. Ini harusnya semua udah sampai ya. Nah, kemudian untuk komponen penilaian nanti ada UTS. UTS-nya 30%, UAS-nya 30%. Nanti ada tugas mungkin akan banyak ya. Jadi ini memang untuk perkuliahan online ini banyak mahasiswa dituntut juga untuk banyak melakukan tugas terstruktur di rumah. Jadi supaya untuk mendukung pemahamannya lagi. Nanti juga mungkin kita ada kuis. Biasanya sih kita nggak pernah ada kuis, tapi kita coba mungkin kalau ada kuis, tapi bobotnya nggak terlalu banyak. Kemudian PR diberikan di setiap akhir bahasan topik, dan biasanya satu topik itu 1 minggu. Jadi mungkin expect untuk lumayan banyak tugas ya. Tapi ya tugas pun masih oke lah, masih nggak walaupun banyak tapi waktu pengerjaannya nggak terlalu panjang. Dan itu dikumpulkan seminggu kemudian. Nah, kemudian materinya UTS itu adalah dari minggu pertama sampai ke-7, nanti kemudian untuk yang UAS adalah minggu ke-8 sampai ke-15. Jadi dibagi. Tapi pemahaman di UTS ini masih dipakai untuk di UAS. Pemahamannya, tapi materi yang spesifiknya tidak di UAS, yang di UAS saja. Nah, ini untuk bukunya saya biasanya pakai yang satu ini yang paling utama, Mechanics of Material yang Hibbeler. Nah, ini bentuk bukunya. Ini yang tahun awal sih ini. Ini yang tahun yang sisa edisi itu saya dulu beli waktu pas kuliah di Malaysia. Jadi kira-kira tahun 2004 ya. Sekarang ada yang baru. Tapi nggak terlalu jauh beda kok. Jadi saya masih pakai itu, tapi juga saya ada punya yang baru, tapi ini salah satunya yang lamanya seperti ini. Nah, kemudian untuk lecture rules, mahasiswa wajib datang pada kuliahan
Apabila datang kurang ini standar ya, kurang 50% tidak bisa ikut UAS. Kemudian mahasiswa juga harus datang sebelum jadwal mulai. Nah ini kalau ini ya jangan buat kegaduhan lah ya kalau misalnya sekarang lagi online seperti ini. Kemudian kalau misalnya ada UTS, UAS, kuis nilainya 0 kecuali kalau misalnya ada izin yang ada alasan yang cukup kuat. Kalau misalnya sakit harus ada surat dokternya. Kemudian kalau misalnya ada yang keluarga yang meninggal juga harus memberikan surat keterangan dari orang tua. Pokoknya intinya komunikasi ya. Oke, sebelum masuk lagi ini ada kontrak perkuliahan. Bentar. Tadi course objeknya sebagian sudah dijelaskan di awal. Kemudian ini menjelaskan lagi, jadi memberikan 7 mata kuliah ini terus memberikan dasar-dasar untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan kapasitas struktur menerima beban, kemudian menghitung deformasi yang terjadi karena beban yang diterima struktur, kemudian kita akan memahami dasar untuk perancang struktur terkait dengan kapasitas struktur untuk dalam memahami bebannya. Setelah itu, nah jadi pada bahasan kuliah ini intinya kita menghitung tegangan, kemudian regangan dan struktur yang terjadi karena adanya pembebanan yang diberikan kepada struktur tersebut. Nah kemudian untuk mendesainnya itu, jadi tegangan yang terjadi itu nanti kita dibandingkan dengan beberapa faktor dengan kekuatan si bahannya untuk memperoleh faktor keamanan strukturnya. Jadi misalnya bebannya dikasih yang terjadi 50 megapascal, kemudian kita pakai struktur yang kekuatannya 100 megapascal, berarti kan masih ada 100 ya, jadi itu ada faktor safety-nya. Jadi kalau misalkan 50 tapi kemudian kita bisa selain itu kemungkinan kan ada lonjakan, kemudian ada load yang mungkin tidak bisa diprediksi, jadi misalnya kita kali jadi 1,3-nya atau 1,5-nya. Jadi kalau 1,5-nya kan 50, jadi misalnya 75 megapascal ya. Nah itu masih jadi masih aman. Itulah, jadi ada satu faktor keamanan struktur atau faktor F safety. Nah kemudian sebentar. Oke. Nah, luarannya setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa bisa menghitung tegangan, dan deformasi struktur karena akibat ini ada 4 main load ya. Beban tarik, tension, torsi, lentur, dan geser atau kombinasinya. Jadi kalau tarik tuh ya tarik. Jadi misalnya ini ada beban, ini misalnya ini ada balok ya. Ini kalau tarik ya udah misalnya ini di ground, kemudian ditarik. Simple. Nah, kalau torsi misalnya ada barang, ini ada beban kayak gini. Nah, kemudian tapi diputar gini, di torsion, jadi diputar. Nanti diputar, kebayang kan? Ini misalnya kalian pegang pensil, tulisin yang ditwist tuh, jadi yang ujung yang kiri kalian putar ke kiri, ujung yang kanan kalian putar ke kanan. Nah, itu jadinya kan nge-twist ya. Torsi. Nah, kalau lentur tuh adalah bending. Jadi misalnya kalau tadi ini kan diputar seperti itu. Nah, kalau ini nanti diputarnya seperti ini. Dibengkokkan lentur. Nah, kemudian kalau geser ya digeser. Jadi misalnya ini barangnya. Ini digeser sana. Tarik misalnya digeser ini misalnya di ground sini, satu lagi digeser sini. Begitu. Dan atau bisa kombinasinya. Jadi makanya tadi saya sebutkan kan ada kombinasinya. Ini kalau nanti kita baca dulu satu-satu dulu baru di kombinasinya. Nah, kemudian kita menghitung beban besar dan orientasi tegangan utama karena kombinasi beban dan menentukan tingkat keamanan strukturnya. Nah, nanti ujungnya kita di akhir pembahasan juga kita memahami teori kegagalan. Jadi bagaimana sih di teori kegagalan untuk menentukan bagaimana struktur itu masih aman atau enggak. Nah, ini silabusnya. Nanti saya upload nanti itunya si RPS-nya di loading juga. Jadi untuk minggu pertama ini, untuk topik pertama ya, itu mengaturkan pengetaran dan konsep statika. Kemudian kita belajar kesetimbangan dan konsep tegangan, lalu tegangan geser dan desain konsep koneksi sederhana.
baru sifat mekanis material. Jadi kita belajar di sini sifat mekanis material itu apa aja sih yang diperlukan sebagai parameter untuk mendesain. Jadi untuk mendesain itu apa aja sih yang untuk pemilihan material dalam suatu desain itu apa saja yang diperhatikan dan bagaimana cara mendapatkannya. Kemudian ada beban aksial. Nah, ini ada udah mulai ini beban aksial tuh yang ditarik tadi. Kemudian ini ada tegangan aksial tuh bisa juga dari tegangan termal dan tegangan sisa. Kemudian ada beban torsi tadi. Nah, kemudian baru UTS. Jadi UTS ini sampai torsi saja. Nah, kemudian oke. Baru setelah UTS, baru kita belajar bending dan geser. Tadi kan ada 4 ya. Aksial, torsi, lentur itu bending dan geser. Jadi 2 sebelum UTS, 2 setelah UTS. Bending dan geser. Nah, baru sebelum masuk ke pembebanan kombinasi, kita spesifik dulu. Jadi bagaimana sih pembebanan pada untuk pada pressure vessel. Ini juga kombinasi nih. Jadi kombinasinya tapi khusus untuk pressure vessel. Baru yang berikutnya beban untuk kombinasi. Nah, kemudian dari kombinasi ini nanti kan arah bebannya kemana-mana tuh. Nah, jadi gimana nanti mentransformasi tegangan dan gimana mentransformasi tegangan dan kemudian nanti bagaimana mengaplikasikan ke teori kegagalan. Nanti di minggu terakhir perlu ada contoh penerapan MKM pada dunia industri. Nah, oke. Jadi sebenarnya untuk PE ini kalian untuk hanya dapat bukan hanya dapat. Jadi kita sebagai pengantar saja. Jadi untuk sebagai pengetahuan. Jadi yang konsep statika ini mana? Nah, konsep statika ini tuh di teknik mesin itu satu mata kuliah sendiri. Ini pesannya 3 SKS. Kemudian baru mekanika kekuatan material. Jadi statika ini nyeritain tentang bagaimana konsep kesetimbangan dari gaya luar dan reaksi dari reaksi benda terhadap gaya luar, tapi untuk beban saja. Baru masuk dari situ sebenarnya ada sih, kita coba sebentar. Oh ya, baru dari situ masuk ke MKM. Jadi untuk MKM di mesin itu sebenarnya untuk MKM itu jadi bagaimana reaksi dari si materialnya. Jadi misalnya kan kalau tadi kan hanya pembebanannya, jadi kalau si materialnya itu jadi mesin dalamnya seperti apa tegangannya, kemudian nanti direlate ke si sifat mekanis material. Itu berarti 3 SKS juga. Jadi kalau di mesin ada jadi statika 3 SKS, kemudian MKM sendiri itu tiga SKS juga. 3 SKS juga. Nah, kemudian untuk material sendiri kita ada material teknik itu 3 SKS juga sendiri. Nah, di sini semuanya digabungkan tapi juga dapat yang lebih konsentrasinya di mekanika material ini. Jadi untuk materialnya untuk hanya satu pertemuan, kemudian statikanya juga satu pertemuan. Ya at least kalian bisa memahami lah. Jadi kalau misalnya nanti kalian kerja di di perusahaan oil and gas dan atau dimanapun yang misalnya nanti bersinggungan dengan orang mekanik dengan desain suatu struktur. Nah, jadi kalian udah tahu lah, at least setidaknya tahu istilah-istilahnya, kemudian tahu logiknya dan dari situ jadi nggak terlalu ngebleng-bleng banget walaupun cuma kalian untuk belajar 2 SKS. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu? Kalau misalnya saya ngejelasinnya terlalu cepat, nanti boleh kalian boleh interupsi. Soalnya kadang saya terlalu kemarin biasanya sih kalau misalnya ada komen-komen, kadang saya terlalu cepat. Oke. Nah, ini baru masuk modul pertama ini yang materi untuk yang minggu ini. Jadi tadi pengantar sudah. Kemudian nanti ada contoh aplikasi nih dari MKM pada oil and gas industry, dan ini baru kita belajar konsep statika, ada gaya, ada momen, dan ada couple. Sebentar. Nah, kemudian ini mekanika kekuatan material bahan, mekanika kekuatan material. Maka apa sih MKM itu penting untuk industri minyak dan gas? Jadi MKM itu adalah cabang ilmu dari ilmu mekanik
untuk menjadi efek dan dari tegangan yang terjadi pada benda solid yang mengalami pembebanan eksternal. Jadi kalau kita eksternal, jadi tahu efeknya bagaimana sih tegangan dan tegangannya, bagaimana deformasinya. Nah, tegangan pada struktur material itu selalu diasosiasikan dengan kekuatan material. Soalnya nanti dari sifat mekanis material itu juga kita tahunya batas si stresnya itu. Jadi misalnya biasanya itu yang umum dipakai. Jadi kita kalau kita hitung bebannya berapa, kemudian dikasih kita konversikan ke tegangan, dari tegangan itu kita baru memilih kalau bisa ya kita memilih material mana sih yang cukup kalau material sudah ada, apakah material ini cukup kuat nggak untuk menahan si material beban tersebut. Nah, kemudian kalau untuk regangan, jadi kan kalau misalnya ada tegangan pasti ada tegangan. Jadi kalau misalnya contohnya penghapus nih, kalau penghapus ditekan kan jadi lebih pendek ya, berarti kan itu berdeformasi. Nah, itulah. Jadi kalau ditarik juga lebih panjang. Nah, di situ ada tegangan. Jadi tegangan tuh pasti ketemu dengan tegangan itu teman-temannya. Nanti ada namanya hukum Hooke's law. Bagaimana merelatekan si tegangan dengan tegangannya ini. Nah, kemudian pemahaman yang menyeluruh pada konsep tegangan ini sangat penting karena digunakan pada standar, regulasi, dan formula pada desain dan operasi peralatan industri. Ya, contohnya di oil and gas. Gitu. Jadi di yang RCMI juga semuanya itu tentang untuk parameternya itu tegangannya berapa. Jadi di situ juga materialnya juga tegangannya berapa gitu. Seperti itu. Nah, untuk aplikasinya ini di industri minyak dan gas itu contohnya untuk melakukan perancangan peralatan pressure vessel. Kan pernah dengar nggak pressure vessel? Pernah lihat atau pernah dengar nggak pressure vessel itu apa? Belum pernah tahu pressure vessel seperti apa? Kalau bahasa Indonesia itu pressure vessel itu bejana tekan. Jadi itu ada beberapa jenis pressure vessel, itu ada yang storage tank, bisa buat naro buat heat exchanger, kemudian untuk dryers, kemudian untuk buat naro LPG atau buat naro minyak. Nah, itu tank juga kan. Nanti kalau saya kalian lihat barangnya mungkin keinget, oh itu tuh pernah lihat lah, tapi itu namanya pressure vessel. Kalau keren tahu kan ya, keren. Iya, Pak. Tahu, Pak. Untuk ini kan ya. Nah, kemudian untuk pipa udah tahu ya. Ini untuk penentuan geometri. Nah, kita juga pengen tahu ketebalannya berapa, misalnya pressure-nya berapa, ketebalannya harus berapa, dan untuk faktor keselamatan. Nah, kemudian untuk melakukan asesmen kelayakan operasi. Nah, ini advance ya. Jadi ini fitness for service dan penjadwalan inspeksi peralatan. Ini karena proses penurunan performa peralatan akibat korosi dan kausan perlu dihitung lagi. Jadi misalnya pressure vessel itu kan didesain untuk 25 tahun. Nah, tapi mungkin pada 10 tahun itu dilihat dulu nih apa korosinya, segimana korosi. Kan kalau korosi jadinya ketebalan pipa atau ketebalan dinding tangki itu kan berkurang. Nanti harus dihitung lagi apakah masih bisa bertahan tidak untuk menahan beban yang operasionalnya. Ya, harus dihitung ulang. Kalau nggak pas yang 25 tahun ya kemarin. Jadi waktu pas pertama nih MKM ini yang mengajar Pak Sigit, itu dosen dari FTBMD ITB. Nah itu dulu pernah dapat, jadi yang di Duri nih yang punya Chevron. Nah itu semua dihitung ulang. Jadi kan nanti mau diserahkan diambil alih di bendera ke Pertamina ya. Nah itu barang-barang itu di akses dulu. Jadi mana yang masih layak beroperasi, mana yang enggak. Nah itu semua diakses kan udah dipakai sama Chevron tuh ya. Jadi sebelum pindah ke Pertamina itu diakses dulu si semua peralatannya. Itu kemarin timnya Pak Sigit yang bagian mengerjakan. Kemudian juga misalnya ada menghitung bagaimana sisa umur. Dari sini juga bisa menghitung bagaimana sih sisa umur peralatannya. Ini masih relate ya, fitness for service dengan sisa umur peralatannya. Nah, ini salah satunya contoh dari pressure vessel. Tapi ini udah gambar tekniknya ya. Nah, jadi
Nah, lihat nggak seperti ini? Kira-kira sebelum juga kebayang. Nah, jadi ini bisa kalian lihat. Jadi di sini vessel itu biasanya ada head-nya. Ini head-nya ya, ini head. Ini ada dua head-nya. Kemudian ini ada wall-nya nih, yang bagian buat penyimpanannya. Kemudian ini ada saddle namanya. Ini ada saddle. Saddle biasanya ada dua. Di sini ada fixed saddle. Apa pindah sendiri ya? Nah, di sini ada fixed. Yang satu fix, yang satu adalah apa namanya, moving ya, apa rupanya. Pokoknya yang satu tuh diam, satu lagi bisa gerak. Moving saya lupa istilah moving lah, pokoknya bisa gerak. Ini kenapa coba? Ada yang ini nggak punya ide nggak? Kenapa kalau saddle seperti ini, apa vessel yang ini namanya yang horizontal ya, kan ada yang ada vertikal, ada yang horizontal. Pokoknya kan vertikal, jadi ini horizontal seperti ini, ada yang kalau ada vertikal ya ditaruhnya gini. Nah ini kenapa yang satu fix, yang satu lagi bisa gerak? Ada yang punya ide nggak? Kenapa di vessel di kakinya tuh jatuhnya lagi di fix kan, jadi memang diikat kuat, jadi memang dia tidak bisa bergerak, satu lagi masih bisa bergerak. Yang punya ide? Nah, ini kalau misalnya ini di dalamnya ada proses atau enggak apa isinya exchanger nih. Ini kan di dalamnya isinya panas. Apa yang terjadi kalau panas? Dalam vessel ini kalau misalnya ada proses panas, apa yang terjadi? Memuai, Pak. Nah, memuai kan dia berkontraksi kan ya. Iya. Jadi kalau memuai kan bisa bertambah panjang. Kemudian nanti kalau misalnya udah selesai suhunya berkurang, dia agak mengerut lagi. Nah, ini kan kalau misalnya itulah, jadi untuk apa namanya, mengakomodir pergerakan pemuaian itu karena suhu. Nah, jadi yang satu lagi di fix, satu lagi tidak. Soalnya kalau enggak, nanti pasti di sini stresnya gede banget. Ya kan seperti kayak apa namanya, ada dua benda ini, dia pengen muai nih. Kebayangkan. Ini dia pengen kontraksi nih. Ini karena panas dia jadi bertambah dia memuai. Ini bertambah besar, jadi dimensinya bertambah karena memuai. Nah, tapi kalau di sini diikat, benar-benar diikat, bisa merotol ininya kan. Nah, makanya yang sebelah itu pasti dibikin bisa bergerak. Jadi kalau misalnya dia memuai, udah dia bisa ada ruang buat bergerak. Gitu. Kayak misalnya rel kereta juga kan. Rel kereta tuh kan nggak sama ini ya, nggak difix kan seperti ini. Ada kereta atau di jembatan. Nah, ini pasti ada ranggangnya. Soalnya nanti kalau misalnya untuk ketika kena panas kemudian memuai, masih ada jarak untuk dia ada ruangan untuk bergerak. Kalau misalnya tidak, nanti dia bisa saling beradu, stresnya di sini tinggi dan dia bisa melenting. Nah, nanti contoh jadi pressure tersebut sama seperti itu.